Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas pada kesempatan hari ini, yaitu kajian agama walaupun secara daring. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan ini bisa menjadi ilmu yang manfaat. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan syafaatnya, baik syafaat di dunia maupun syafaat di akhirat. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, pada kesempatan ini akan kami sampaikan tentang tahapan dalam belajar. Kajian kitab Ta'limul Muta'alim untuk kelas 12. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, bahwasannya yang namanya orang belajar itu layaknya seperti halnya tangga. Dari tingkatan satu dengan tingkatan berikutnya adalah naik, dan terus naik. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, filosofi ini adalah kehidupan kita. Pertama, orang belajar itu harus sabar. Karena apa? Yang namanya belajar butuh waktu dan proses. Waktunya harus ada, prosesnya panjang. Ibarat kita mengenyam pendidikan, dari dulu kita ada istilah taman kanak-kanak atau TK. Kemudian naik lagi di tingkatan berikutnya adalah SD atau sekolah dasar. MI, Madrasah Ibtidaiyah. Artinya ini tahapan yang berikutnya. Kemudian tingkatan yang berikutnya adalah kita belajar pada pendidikan SMP atau MTS. Setelah kita mengenyam pendidikan 6 tahun di SD, kita naik kembali ke tingkat yang berikutnya adalah SMP selama 3 tahun, dari kelas 7, 8, dan kelas 9. Prosesnya lama. Tidak bisa kita dari kelas 7 kemudian loncat ke kelas 9, otomatis ilmu yang kita akan pelajari di kelas 8 tidak akan didapatkan. Setelah kita belajar di SMP selesai, maka kita akan belajar di tingkat berikutnya, yaitu SMA. Seperti ananda sekalian semuanya yang sudah mengenyam pendidikan SMA, yang pada kesempatan ini kalian sudah kelas 12. Kemudian setelah kita selesai, besok
kita selesai di tingkatan SMA, maka kita, kalau yang masuk di dunia pendidikan, berarti ia akan belajar melalui tahapan perkuliahan. Kalau ada yang memutuskan untuk bekerja, maka ia belajar dengan kehidupannya. Kemudian yang ketiga, ada yang memutuskan untuk menikah, maka ia belajar tidak lagi di bangku sekolah, tetapi langsung praktek dalam kehidupan. Dari tingkatan 1 sampai tingkatan yang paling atas, ini butuh waktu yang lama. Coba bayangkan, kalau saat ini ada istilah pendidikan usia dini atau PAUD, kurang lebih 1 tahun, naik lagi 2 tahun di TK, naik lagi 6 tahun di SD, kemudian 3 tahun di SMP, kemudian 3 tahun lagi di SMA. Banyak waktu untuk kita mempelajari satu persatu ilmu yang sudah disampaikan guru-guru kalian dulu ketika kalian masuk pada bangku sekolah. Artinya dari proses itu kita dituntut untuk sabar. Kemudian yang kedua adalah prosesnya panjang. Dan yang ketiga, kita dianjurkan untuk tekun belajar. Sehingga apa yang sudah disampaikan guru tidak hanya sebatas kita dengar, tetapi kita pahami lewat apa, yaitu lewat pemikiran, dengan mempraktekkan pada anggota badan. Itulah yang sejatinya ilmu yang manfaat. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.